Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, belum selesai. Tadi juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai. Sudah lu potong. Saya tadi disuruh bicara, saya bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Moderatornya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ofilah. Pada video kali ini kami yakin semua akan tertarik ya, karena memang sangat seru dan penuh dengan perdebatan. Di mana di sini yang menjadi aktor utamanya adalah siapa lagi kalau bukan Bung Adian Napitupulu, yaitu sebagai ketua tim pemenangan pilkada dari PDI Perjuangan, dan juga di sini lawannya adalah Bung Muhammad Kodari yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer. Nah, di sini topiknya juga sangat menarik, jadi sepertinya akan lebih seru lagi kalau menyaksikan langsung ya. Daripada saya spill dikit-dikit, mendingan kita langsungnya menyaksikan videonya berikut ini. Bentar ya Mbak Lulu ya. Iya. Kita lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. Mbak Ceril, jadi pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Banyak yang sudah melirik Kaisang untuk dicalonkan di pilkada baik itu Jawa Tengah maupun Jakarta. Tapi banyak juga yang merasa Kaisang ini apalagi di Jawa Tengah kursinya hanya 2. Ya belum cocok lah untuk maju. Saya rasa gini, kalau sampai Kaisang maju berarti sudah ada yang usung. Dan kita butuh 24 kursi kan. Berarti ada partai yang mengusung. Kalau enggak ya kita nggak mungkin maju kan. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang sangat agak bodoh ya untuk seorang yang sudah biasa berpolitik, karena kita tahu lah kalau orang maju pasti ada yang usung. Begitu. Jadi ya dengan segala hormat ya, itu pertanyaan yang saya juga bingung mau jawabnya gimana ya. Udah pasti ada yang usung dong, berarti kan cukup kursi. Dan berarti memang ada potensi yang mau mengusung pasti melihat potensi. Pertanyaan saya sebetulnya, Kaisang kan ada yang melirik tapi ada juga yang memandang Kaisang sebelah mata. Iya, jadi bahkan ada yang tegang katanya kalau Kaisang mau maju kan. Jadi saya rasa bener, Bang Andi yang tegang. Menurut saya gini, menurut saya ini biasa saja, ini kan demokrasi ya. Kita tegang ketika kemudian aturan-aturan berubah hanya untuk kepentingan orang per orang. Itu loh. Jadi gini, kalau kita bicara pemenangan, variabelnya itu kan ada 2, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau kita bicara pemenangan di era pemilihan langsung, kata kunci pertama yang biasanya diperhatikan itu adalah elektabilitas. Jangankan yang punya 2 kursi saja, yang nggak punya kursi pun bisa didukung karena dia punya elektabilitas. Misalnya waktu Ridwan Kamil belum jadi anggota Golkar, banyak yang dukung. Karena apa? Karena dia punya elektabilitas, dan contoh seperti itu banyak di daerah-daerah yang lain. Kursi. Ya, bahkan sebetulnya alam pikiran yang menggunakan jumlah kursi sebagai indikator bagi calon gubernur dan wakil gubernur atau bahkan capres-cawapres itu sebetulnya salah. Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, tadi juga belum selesai. Saya tadi belum selesai. Sudah lu potong. Saya tadi disuruh bicara, saya bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Moderatornya di sini. Nah, sekarang saya bilang, bagaimana mungkin tidak alat ukur undang-undang mengatur ada 20% yang kemudian boleh mencalonkan. Kalau tidak sampai 20% tidak bisa mencalonkan. Itu alat ukurnya undang-undang jelas gitu loh. Kenapa dibilang lebih tinggi? Kenapa dibilang tidak boleh? Poinnya tidak perlu kursi. Kalau itu rubah lagi undang-undangnya. Jadi kalau menggunakan nggak bisa kursi dong sebagai indikator itu salah. Kursi bukan indikator. Itu adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi bukan indikator Bang Adian. Sekarang giliran Anda bicara. Begini loh, sudah jelas undang-undang dan peraturan mengatur bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara yang memiliki kursi di DPR. Itu artinya ada pengaruhnya jumlah kursi dan pengusungan itu. Bahwa yang dia maksud itu berbeda. Orang mau ngasih, lu punya uang 10, lu mau ngasih sama yang punya uang 2, itu urusan lain. Tapi bahwa undang-undang mengatur demikian. Baik. Kalau kamu tidak puas, rubah lagi undang-undangnya. Kamu kan sudah biasa merubah undang-undang. Bang Adian bicara syarat pencalonan ya. Kalau Bang Kodari bicara soal pemenangan itu tidak ditentukan oleh kursi. Pemenangan itu tidak semata-mata soal elektabilitas. Ini baru tanggapannya. Sebentar dong. Di dalamnya juga ada mesin partai, tapi di dalamnya juga ada program, ada
gagasan dan sebagainya. Pasti. Gitu. Nah, Sudah pasti. sebentar dulu dong. Sudah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai elektabilitas orang bisa tinggi ketika gagasannya belum didengar orang? Ketika idenya kita tidak tahu. Lalu dari mana elektabilitas itu? Tapi sudahlah, ada metodologi survei, kita percayai saja. Oke. Begitu loh. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa bagaimanapun juga kami PDI Perjuangan akan menghargai pilihan rakyat yang mempercayai kami 33 kursi di Jawa Tengah. Baik. Oke. Dengan demikian, kemudian kita akan lebih mempercayai kemampuan kader kita. Kami partai politik, kami lakukan kaderisasi, kami lakukan penempaan, kami melakukan pengujian, kami berproses segala macam. Lalu ngapain kaderisasi partai ketika kita harus tidak percaya pada kemampuan kader kita sendiri gitu. Baik, oke. Bung Kodari dengan Bung Adian Apitupulu ya. Di sini dimana bisa jelas kita dengar kalau Bung Adian Apitupulu ini adalah menjelaskan masalah persyaratan untuk bisa mencalonkan. Sedangkan Bung Kodari lain lagi di sini. Nah, jadi dua perspektif yang berbeda ini akhirnya berada di dalam satu panggung dan akhirnya terjadilah perdebatan tadi gitu. Nah, di sini memang cukup menarik gitu. Di mana Bung Adian tidak, kalau di video tadi tidak mempersilahkan Bung Kodari panjang lebar dengan persepsinya sendiri ya, seolah-olah Bung Kodari ini ingin membela dari kompatriotnya yang berasal dari PSI tadi. Nah, sedangkan Bung Adian Apitupulu langsung menyerang karena memang sebenarnya yang berhak untuk ngomong tadi sebenarnya Bung Adian, karena memang kan dari pembawa acara tadi mempersilahkan Bung Adian untuk bicara, tapi karena Bung Kodari itu nunjuk tangan dan ingin bicara, dipersilahkan, dan akhirnya setelah tahu kemana arahnya, Bung Adian langsung memotong di sini. Nah, di sini memang kita bisa melihat bagaimana perdebatan ini terjadi, memang cukup hangat ya, di mana dua-duanya saling berargumen tentang apa yang ingin disampaikannya gitu. Nah, di sini sepertinya Bung Adian ingin mengkat apa yang ingin disampaikan oleh Bung Kodari yang sebenarnya itulah jatahnya dia berbicara gitu. Nah, sangat seru sekali, semoga tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.